Lorenzo berharap Morbidelli mampu juarai MotoGP. Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, mengaku sangat terkesan dengan bakat yang dimiliki oleh pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli. Lorenzo pun berharap Morbidelli bisa menjadi juara dunia MotoGP di masa mendatang. Sebagaimana diketahui, Franco Morbidelli sendiri memulai kiprahnya di kelas MotoGP pada tahun 2018 silam. Morbidelli mendapatkan kesempatan tampil di kelas Premier usai dipinang oleh tim Mark VDS Honda sebagai pembalapnya. Pada musim keduanya berkiprah di MotoGP, Franco Morbidelli mengalami peningkatan performa yang cukup menjanjikan. Membela tim Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli sukses finish di urutan ke-10 pada klasemen akhir MotoGP 2019. Sementara pada MotoGP 2020, Morbidelli benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap berbakat. Ia berhasil menyelesaikan kejuaraan dunia MotoGP 2020 dengan status sebagai runner-up. Keberhasilan Morbidelli menyabet status runner-up MotoGP 2020 pun membuatnya mendapatkan banyak pujian. Lorenzo pun menjadi salah satu sosok yang berhasil dibuat terkesan dengan performa Morbidelli di musim 2020. Franco merupakan pembalap yang juga membuat saya terkejut selain Joan Mir. Franco adalah orang yang simpel dan juga menyenangkan, semua orang menyukainya. Franco sedikit terlambat datang ke MotoGP dan ini tak terlalu menguntungkannya. Namun, saya merasa bahwa belum terlambat baginya untuk ikut dalam perebutan gelar juara dunia, kata Jorge Lorenzo. Prediksi Bagnaia soal persaingan di MotoGP 2021. Pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengaku sangat sulit untuk memberikan prediksi soal persaingan di MotoGP 2021. Sebab Bagnaia percaya bahwa persaingan MotoGP 2021 bakal mirip dengan musim lalu. MotoGP 2020 memang berlangsung dengan penuh kejutan dan sangat ketat. Pasalnya, terdapat 9 pembalap yang berhasil memenangkan balapan di sepanjang kejuaraan dunia tahun lalu. Tidak hanya itu, perebutan gelar juara dunia MotoGP 2020 juga berlangsung sangat ketat dan sempat ada 7 pembalap yang berpotensi menjadi jawaranya. Dengan kondisi tersebut, wajar apabila para pecinta MotoGP menilai kejuaraan dunia tahun lalu merupakan yang terbaik setidaknya dalam 2 dekade terakhir. Oleh karena itu, mereka pun berharap persaingan kejuaraan dunia 2021 berlangsung seperti musim lalu. Harapan pecinta MotoGP itu pun nampaknya didukung oleh Francesco Bagnaia. Saya merasa bahwa situasi tahun ini bakal mirip dengan tahun lalu. Pasalnya, saya merasa bahwa level performa semua motor sangat berdekatan, kata Francesco Bagnaia. Dani Pedrosa siap buat motor KTM lebih berbahaya. Manajer tim KTM, Mike Leitner, mengaku sangat terkesan dengan kinerja Dani Pedrosa sebagai test rider. Melihat dampak yang diberikan, Leitner yakin rider asal Spanyol itu siap membuat RC16 milik KTM lebih berbahaya tahun ini. Leitner sendiri tidak memungkiri kehadiran Dani Pedrosa memberikan dampak besar dalam pengembangan RC16 yang dilakukan KTM sepanjang musim lalu. Mantan rekan satu tim Marc Marquez itu bekerja keras mengembangkan RC16 baik di lintasan maupun markas KTM di Austria, dan buah manis pun mulai dipetik pada tahun 2020. Performa positif dari RC16 di MotoGP 2020 kemarin membuat bos KTM, Steven Pierer, cukup yakin timnya kembali menjadi ancaman di MotoGP 2021. Kami tak berpartisipasi untuk meramaikan kompetisi, namun kami akan mempunyai kesabaran yang cukup untuk menanti. Lagi pula, kami memang harus menunggu 7-8 tahun sebelum akhirnya juara di Rally Dakar dan EMA Supercross. Kami pun tak akan menyerah sebelum menjadi juara dunia juga di MotoGP, kata Steven Pierer. Marquez diprediksi bakal jalani balapan di pertengahan 2021.
Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, membicarakan soal potensi comeback Marc Marquez ke perlombaan musim ini. Menurutnya, Marc Marquez kemungkinan baru kembali ke lintasan balap MotoGP pada pertengahan musim 2021. Setidaknya, hal itu bisa terjadi pada bulan Juli 2021. Prediksi ini muncul lantaran Marc Marquez kini masih berjuang keras memulihkan cedera pada lengan kanannya. Pernat pun buka suara soal kondisi ini. Ia memperkirakan Marquez akan comeback pada pertengahan 2021 karena kondisinya yang masih belum prima 100%. Marquez sendiri diketahui hanya akan kembali balapan saat sudah benar-benar sembuh. Dia tak mau mengambil resiko soal penampilannya lagi. Saya tidak yakin Marc Marquez akan hadir pada seri pertama. Akan menjadi sebuah kesuksesan tersendiri bila dia bisa kembali pada pertengahan musim ini. Dia butuh waktu untuk berlatih. Marquez sudah tidak membalap selama 1 tahun dan dia pasti tidak ingin mengambil resiko. Dia baru akan kembali ketika kondisinya sudah 100%. Hampir secara resmi, Bradle akan menggantikan Marc. Itu mengeliminasi peluang kembalinya Dovizioso ke lintasan, kata Carlo Pernat. Kecerdasan Marini diyakini bakal sesukses Rossi di MotoGP. Direktur olahraga Esponsorama Racing, Ruben Sauz, memberikan komentar mengenai kiprah Luca Marini bersama timnya di MotoGP pada musim 2021. Sauz percaya bahwa Marini bisa sesukses sang kakak tiri Valentino Rossi di MotoGP lantaran memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sebagaimana diketahui, Luca Marini memang dipastikan bakal tampil di MotoGP pada musim depan. Hal tersebut terjadi setelah Marini resmi bergabung dengan tim Reale Avintia Ducati sebagai pembalap mereka menggantikan peran Esteban Rabat. Ruben Sauz pun lantas memberikan prediksi mengenai perjalanan karir Marini bersama tim Esponsorama Racing di MotoGP 2021. Sauz percaya bahwa Luca Marini bisa menyamai kesuksesan Valentino Rossi sebagai pembalap MotoGP. Pasalnya, bagi Sauz, Marini adalah pembalap yang sangat cerdas. Luca sangat layak ke MotoGP. Ia adalah pembalap yang selalu menganalisa segalanya dan saya suka ini. Saya merasa bahwa ia mewarisi banyak hal dari kakaknya meski mungkin ia belum menyadarinya. Tugas kami adalah membawa tim kami maju dan musim ini kami mempunyai kans melakukannya dengan 2 pembalap muda dan cepat serta terbaik di Moto2 tahun lalu. Meski pengalamannya masih sangat sedikit, mereka pasti bakal berkembang. Mereka pasti selalu membantu, mereka cerdas, dan kami bisa menjadi tim yang sangat kuat, kata Ruben Sauz. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.